Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 19 November 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ester 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang berkata demikian. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul berkat yang tertunda, delayed blessing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya setiap saudara dan saya melakukan setiap hal yang baik, pasti kita akan menerima yang baik pula. Setiap kita melakukan satu kebaikan kepada seseorang, sampai kita sepertinya meluputkan orang itu dari hal bahaya, biasanya orang itu akan memberikan upah bagi kita. Ini juga terjadi di kerajaan Babel. Setiap orang yang berbuat kebaikan pasti akan mendapat upah atau berkat. Berbeda dengan yang dialami oleh Mordekai itu yang tadi saya baca. Mordekai pernah melakukan kebaikan terhadap raja dengan menyelamatkan raja sehingga raja terluput dari pembunuhan dua sida-sidanya. Itu tercatat di dalam kitab raja yang di istana Babel. Tapi pada saat itu tidak ada yang mengingatkan raja untuk memberikan penghargaan kepada Mordekai. Istilahnya Mordekai sedang mengalami berkat yang tertunda. Berkat yang harus menjadi bagian Mordekai saat itu setelah raja diselamatkan dari pembunuhan, harusnya dia diberikan penghargaan oleh raja sesuai aturan, tetapi ternyata itu tidak diberikan karena raja tidak diberitahukan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan mengutus kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada seseorang, untuk menyelamatkan dia dari bahaya, untuk meluputkan dia dari bahaya. Dan setelah itu, tidak ada penghargaan yang diberikan bagi kita, tidak ada rasa terima kasih yang diberikan kepada kita, tidak ada penghormatan yang diberikan kepada kita, dan bahkan tidak ada berkat apapun yang diberikan kepada kita. Tapi kita mau belajar, ada 3 sikap Mordekai yang luar biasa ketika dia mengalami berkat yang tertunda. Yang pertama, ketika Mordekai sudah melakukan hal yang baik terhadap raja, menyelamatkan raja dari pembunuhan 2 orang itu, sekalipun dia tidak menerima berkat apapun dari raja yang pertama, Mordekai tetap setia di dalam istana untuk mengabdi kepada raja. Ini yang harus saudara dan saya teladani. Ada berapa banyak di antara saudara yang setelah kita melakukan yang terbaik kepada seorang pemimpin, kepada seorang sahabat, kepada seorang teman, kepada seseorang, dan kemudian kita tidak dihargai, tidak dihormati, tapi kita masih tetap setia mengabdi, melakukan bagian yang dipercayakan bagi kita. Ini yang Tuhan mau kita lakukan seperti yang Mordekai lakukan. Tapi yang kedua, Mordekai tetap menjadi pribadi yang berbuat baik dan benar di dalam istana. Terbukti ketika kejahatan Haman itu mulai direncanakan, Mordekai tidak membalasnya dengan kejahatan, tapi dia kemudian menghubungi Ester untuk mereka bersama-sama berpuasa supaya bisa mengcancel rencana jahat dari Haman itu. Nah, terkadang ketika saudara dan saya mengalami hal seperti Mordekai, tidak dihargai, tidak mendapat apa-apa dari setiap kebaikan yang kita buat,
kita akan memilih untuk meninggalkan tempat itu. Kita akan memilih untuk tidak lagi mengabdi di tempat itu. Kita akan memilih untuk tidak lagi berbuat baik di tempat itu. Tapi berbeda dengan Mordekai, dia tetap mau berbuat baik untuk tempat itu, untuk orang-orang di sana, untuk raja, bahkan orang-orang Yahudi yang ada di dalam rencana jahat Haman. Tapi yang ketiga, Mordekai memiliki kerendahan hati sekalipun dia berjasa kepada raja. Maksudnya apa? Bukankah Mordekai bisa menghadap raja untuk berkata bahwa akulah yang menyelamatkan kamu dulu dari dua orang yang akan membunuh kamu? Dan mana penghargaanmu? Itu tidak dilakukan oleh Mordekai. Mordekai diam, Mordekai tetap rendah hati. Dan inilah yang harus saudara dan saya miliki 3 hal itu ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, ketika kita melakukan bagian untuk meluputkan orang itu dan kita tidak dihargai, kita tidak dihormati, kita tidak diberikan apapun, kita tetap melakukan yang terbaik seperti Mordekai. Dan kita mau lihat berkat Mordekai yang tertunda akhirnya terbayar. Kita mau lihat di Ester 6 itu, kalau saudara lihat baik-baik di ayat berikutnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-7, raja bertanya, kan raja udah bertanya, lalu apa yang diberikan oleh Mordekai? Mereka menjawab tidak ada satu apapun. Kemudian raja bertanya kepada Haman, apa yang harus diberikan kepada seseorang yang sudah menyelamatkan raja? Lalu Haman berkata harus diberikan pakaian kebesaran yang dipakai raja sendiri. Yang kedua, kuda yang dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang ketiga, harus orang itu naik ke atas kuda dan dia diarak ke lapangan kota. Dan yang keempat, orang harus menyerukan bahwa orang ini berkenan di hadapan raja. Jadi ada 4 hal yang Haman katakan kepada Mordekai untuk diberikan kepada seseorang yang berjasa kepada raja. Dan itulah yang kemudian raja bilang kepada Haman, ya lakukan itu. Ambil pakaian kebesaran, pakaikan berikan kepada Mordekai. Kuda yang dikendarai oleh raja, kemudian Mordekai naik di atasnya, dan Mordekai kemudian diarak, dan Haman harus berseru-seru bahwa inilah orang yang dikenan oleh raja, yang dihormati oleh raja. Ternyata Mordekai mendapat bayaran berkat yang mahal walaupun tertunda. Ada 4 berkat yang Mordekai dapatkan di sana. Dia mendapat kehormatan bukan saja dari raja, tapi orang-orang yang ada di istana raja, bahkan orang-orang yang ada di luar, karena dia diarak ke lapangan kota. Tapi yang kedua, saudara tahu, Mordekai mendapat kesempatan menggunakan fasilitas raja. Pakaian yang dipakai oleh raja dan kuda yang dikendarai oleh raja itu diberikan kepada Mordekai. Keren kan saudara? Ternyata berkat yang tertunda itu bobotnya dahsyat dan luar biasa. Asal kita tetap tenang, kita tetap rendah hati, kita terus mengabdi sekalipun belum diberi, sekalipun harusnya kita mendapat tapi kita tidak menerima seperti Mordekai. Tapi yang ketiga yang dialami oleh Mordekai tadi adalah orang berseru-seru di depannya. Inilah orang yang dikenan oleh raja. Jadi dia bukan saja dihormati, dia bukan saja mendapat kesempatan menggunakan fasilitas raja, tapi dia juga menjadi bagian yang dipuji oleh banyak orang. Mendapat pujian dari banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagian yang terakhir yang diberikan raja kepada Mordekai bukan itu saja. Tapi raja kemudian memberikan cincin meterainya. Yang pertama dia berikan kepada Haman untuk menjadi penguasa nomor 2 di istana. Raja kemudian mencabut cincin itu dan memberikannya kepada Mordekai. Raja memberikan cincin itu kepada Mordekai. Ester 8 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Jadi raja memberikan kuasa kepada Mordekai. Mordekai mendapat berkat kekuasaan. Yang terakhir, yang kelima, Mordekai bukan saja mendapat berkat kekuasaan, tapi di dalam Ester 8 ayat 2, Mordekai juga diberikan kuasa untuk menguasai harta milik Haman.
ada kekayaan yang diberikan kepada Mordekai. Harta benda dan kekayaan finansial itu diberikan kepada Mordekai. Kehormatan, pujian, kebesaran menggunakan fasilitas raja. Dan mendapat kuasa menggunakan cincin meterai raja. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat yang didapatkan oleh Mordekai ini berkat yang tertunda, yang seharusnya dia dapatkan pada saat raja diselamatkan dari pembunuhan dua sida-sidanya. Tapi ternyata dengan tertundanya berkat ini, ternyata Mordekai menerima sangat banyak berkat itu. Bukan saja dari raja, tapi dia mendapat pelayanan dari orang kebesaran raja. Haman harus memberikan pakaian itu, memakaikannya kepada dia dan mengarak dia. Dan dia juga menerima pujian dari banyak orang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mau mengajar saudara dan saya bahwa mungkin kita seperti Mordekai yang sudah melakukan banyak hal bagi seseorang dan kita belum diberkati, belum mendapatkan upah dari bagian itu. Mari tetap mengabdi, mari tetap hidup dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan, dan mari terus rendah hati. Suatu hari nanti berkat yang tertunda itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima berkat kita yang tertunda. Amin.